Halo semuanya, kesempatan kali ini kita mau ngomong ini tentang gimana sih caranya branding label fashion, atau untuk pemula mungkin gimana sih caranya kita memulai kegiatan branding label fashion kita. Dan yang udah established brand fashion yang udah lama gitu ya, mereka tuh biasanya tuh melanjutkan ya proses kegiatan branding mereka supaya tetap stick ke brand story mereka, ke ciri khas mereka, ke gimana sih pembawaan mereka di mata audiens. Untuk startup atau brand fashion baru itu beda cerita. Mereka tuh seakan-akan harus memulai cerita mereka dulu dari awal. Oke, semua brand tuh pasti punya titik awalnya. Nah, semua brand itu pada dasarnya harus membawa pesan yang jelas, termasuk siapa diri mereka dan juga brand ini tuh untuk siapa sih sebenarnya targetnya. Siapa yang brand ini ekspektasikan untuk menggunakan baju-baju ini. Dan brand-brand ini tuh harus bisa menampilkan diri mereka ke hadapan audiens mereka dengan cara semudah mungkin, sejelas mungkin, supaya audiensnya itu mengerti kalau misalkan, oh ini brand buat gue, oh ini brand bukan buat gue. Jadi jangan sampai brand itu ya, apalagi kalau misalkan di tahapan awal, itu membuat pusing audiensnya. Jangan sampai audiens itu bertanya-tanya, ini brand buat aku bukan sih? Kok di satu saat mereka bikin ini, terus di satu saat lagi mereka bikin ini, kayak completely different collection. Jadi koleksinya tuh benar-benar beda, barang-barang yang dijual itu benar-benar beda. Dan brand tuh harus punya objektif ya, mereka tuh mau ngebawa cerita brand mereka tuh ke arah mana. Nah, ketika sudah menentukan tujuan ini, itu kan pasti awalnya brand juga harus menentukan dong target pasarnya tuh siapa, mau jual barang ke siapa, range harganya berapa, terus itu tuh mereka targetnya dari kelompok ekonomi yang mana gitu kan. Ketika sudah menentukan itu, barulah brand tuh bisa membuat brand story mereka. Nah, cerita brand mereka ini tuh nanti akan sangat-sangat berkorelasi sama jenis-jenis barang yang diproduksi, terus arahan-arahan koleksinya kemana gitu. Kayak misalkan ada brand yang mereka memang itu tujuannya untuk orang-orang yang mungkin cenderung sudah dewasa gitu ya. Jadi tadi itu tujuan spesifik brand itu harus sudah ditentukan, soalnya nanti produknya, marketingnya, campaignnya, semuanya itu nanti akan melihat si objektif tadi, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi kreatifnya, itu nanti akan mengikuti. Nah, kalau untuk dari segi kreatifnya, karena di sini kan kita banyak ngomongin desain ya, tentu aja brand fashion ini akan mengikuti usia dewasa gitu ya. Tentu aja nanti mereka desain koleksinya itu nanti lebih apa? Mungkin lebih elegan, lebih klasik, mungkin siluetnya itu lebih simple, warnanya juga lebih kalem, kayak gitu. Ngaruhnya tuh ke situ. Tapi tentu aja ini tuh nggak saklek banget ya. Brand itu tetap juga harus melihat dinamika pasar dan perilaku konsumennya. Kalau misalkan ternyata konsumennya walaupun sudah dewasa, tapi mereka suka warna-warna yang cerah, kalau misalkan brandnya sudah menemukan niche pasar seperti itu, ya nggak apa-apa ikut ke situ. Arahan kreatifnya, yang penting kita tahu brand ini itu stance-nya itu di mana, dan juga kita tetap lihat realita yang ada di pasarnya kayak gimana. Oke, jadi tadi kan aku sempat ngebahas tentang niche ya. Niche itu bisa dikatakan juga ceruk pasar. Jadi niche itu adalah sebagian dari keseluruhan pasar yang ingin disasar oleh suatu produk atau suatu brand. Jadi supaya tujuannya itu adalah brandnya itu terlihat unik di mata konsumennya. Jadi misalkan nih, kita ngomongin kategori denim ya. Denim itu kan banyak ya brand yang mengusung tema besar denim, walaupun mungkin kedepannya mereka juga bisa bikin baju-baju yang lain dari bahan-bahan yang lain. Cuma intinya dari awal tuh mereka sudah menyatakan ke konsumen lewat iklannya, lewat campaignnya, apapun, kalau mereka itu memang ciri khas desainnya itu main banyak di denim ya. Banyak pelaku main di denim, tapi setiap dari brand itu tuh mereka punya fokus pada segmen konsumen tertentu. Ini penting supaya nanti keberadaan brand ini itu tuh terlihat lebih kuat di mata konsumennya masing-masing. Misalkan konsumen yang sudah tertarik dengan brand image Wrangler ya, jadi mereka otomatis karena tertarik, mungkin mereka lebih prefer untuk beli barang-barangnya mereka. Nah, itu biasanya mereka tuh nggak akan terlalu ngelirik misalkan brand-brand kayak Emporio Armani. Kalau kita mau lihat dari sisi keilmuannya, ini itu menghasilkan yang namanya kompetisi monopolistik. Ini tuh sebuah strategi bersaing di mana tujuannya itu adalah masing-masing brand itu bisa menciptakan persepsi keunikannya masing-masing. Jadi mereka tuh bisa berlaku layaknya monopoli dalam segmen pasarnya masing-masing. Untuk menentukan niche atau ceruk pasar tadi, jadi brand itu harus
membuat primary products, yang mana reputasinya ini akan dimulai dari sana. Kayak misalkan tadi ya, kayak denim. Jadi mereka membuat reputasinya itu dimulai dari sana. Baru nanti ketika sudah kuat, kayak orang sudah punya top of mind. Oke, denim, ingatnya brand ini. Nah, baru nanti ketika sudah jadi top of mind kayak gitu, barulah brand itu bisa berkembang ke produk-produk yang lain. Pertanyaannya, boleh nggak sih bikin multiple products di awal-awal gitu ya? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi make sure ketika orang pertama kali ngelihat brand kamu, itu mereka langsung paham, oh oke, ini jualannya lebih ke arah sini, untuk siapa targetnya kayak gitu. Karena sekarang kita bisa lihat pasar terutama di bidang fashion itu sangat-sangat saturated. Jadi banyak gitu ya kompetisinya. Jadi in order untuk startup buat bisa bersaing sama brand-brand fashion yang sudah ternama lainnya, yang sudah mungkin mulai duluan, ini bisa menjadi salah satu cara yang dilakukan sama teman-teman startup fashion. Salah satu manfaat punya primary products tadi yang dijadikan fondasi dari kegiatan branding atau creating stories around the brand, itu kita bisa ngelihat contohnya bagus banget dipakai sama Chanel sama Burberry. Kita kan tahu ya kalau misalkan tweed jacket, tweed suits, blazernya aja atas bawah, ataupun even dress sekarang gitu ya. Kalau kita ngeliat itu tuh kita langsung ingat Chanel gitu kan. Terus kalau misalkan kita lihat trench coat itu kita langsung mikir Burberry. Nah, untuk bisa membantu kamu nih supaya kamu bisa menemukan ide-ide unik yang original yang juga bisa menembus pasar, karena kita tahu pasar sudah sangat saturated, kamu bisa mulai dari memikirkan apa sih yang kamu suka, apa sih yang menjadi modal terkuat kamu, yang kamu suka, yang bisa kamu lakukan, yang kamu bisa mulai secepat mungkin karena kamu sudah memiliki modal-modalnya gitu. Itu tuh apa sih? Itu semua ditentukan oleh diri kita sendiri atau dari tim kita. Coba kita melihat market openings. Jadi market openings itu adalah area yang belum banyak dieksplor saat kamu sudah memilih suatu kategori produk. Nah, jadi semua hal yang sudah kita lakukan tadi itu bisa dimasukkan ke dalam kategori brand design atau desain brand kita, kegiatan branding kita. Nah, ini nanti akan menentukan langkah selanjutnya, mulai dari proses desain koleksi, operasional, marketing. Oke semuanya, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. I really do appreciate your time here. Untuk ide top video selanjutnya, silahkan di kolom komentar. I will see you in the next video. Ciao!